Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau sharing tentang cara menggunakan indikator Relative Strength Index ya atau RSI gitu. Jadi indikator ini sudah cukup sering ya saya senggol-senggol itu kalau bikin EA atau lain sebagainya. Tapi saya belum bikin video khususnya ya. Ini buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi tambahan ya, informasi tambahan gimana caranya menggunakan RSI. Atau mungkin yang masih baru ya, mungkin video ini layak untuk kalian tonton ya, sebagai ya nambah-nambah wawasan aja gitu, referensi pengetahuan ya, biar makin kaya akan wawasan gitu. Oke, jadi untuk indikator RSI ini termasuk oskilator ya. Di sini kita tambahkan kalau di versi desktopnya seperti ini. Masuk insert gitu indikator, ini tempatnya di sini. Kemudian di oskilator ya, dia masuk RSI, Relative Strength Index. Dan kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ya, RSI. Nah, itu kalau nggak di situ ya, kita hapus dulu ini indikatornya. Nah, itu bisa juga lewat navigator ya. Di sini navigator kita tutup dulu. Nah, ini masuk ke sini ya, indikator, kita klik tanda tambahnya gitu, cari yang oskilator, ini dia. Dia ada RSI ya di sini, ini dia Relative Strength Index, kita tarik ke sini juga bisa, atau kita double klik juga bisa ya. Nah, seperti ini sama aja. Kita klik OK. Tuh hasilnya seperti itu ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini secara defaultnya gitu. Kemudian untuk pengaturan atau setting-settingnya, nah kita coba perbesar dikit seperti ini. Nah, kita klik kanan di chart, kemudian masuk ke indikator list seperti ini. Kemudian ada di sini Relative Strength Index, kita double klik di sini atau klik edit di sini juga sama aja gitu. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya. Di sini ada parameter. Nah, ini parameter yang biasanya sering diganti-ganti gitu ya. Untuk periodenya di sini secara default periodenya 14 gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk RSI ini dihitung dari satu candle ke candle 14 ke belakang gitu ya. Jadi di sini. Nah, ini. Mana ya 14-nya itu? Nah, sekitar sini lah ya. Nah, ini dia. Jadi kalkulasinya dari sini gitu, sekitar sini. Nah, ini untuk menentukan nilai RSI ya. Jadi dia ada hitung-hitungannya dan kita nggak bahas itu ya. Nah, untuk periodenya ya, tentu periodenya bisa diganti ya. Di sini misalnya 14 kita nggak cocok, kita ganti misalnya 30 seperti ini. Ya, kita klik aja, tentu akan berubah ya hasilnya seperti ini. Dia akan lebih halus gitu ya, nggak terlalu zigzag gitu istilahnya. Oke. Jadi untuk periodenya bisa diganti-ganti seperti itu sesuai dengan selera ya, ataupun kebutuhan ya, kita perlunya apa. Mungkin kita perlu RSI yang lebih santai gitu ya, biar nggak terlalu gampang menunjukkan sinyal-sinyal gitu, biar nggak terlalu banyak noise gitu istilahnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada apply itu. Nah, ini diaplikasikan kepada harga apa gitu ya. Ini secara default itu close ya, harga penutupan, tapi bisa diganti-ganti. Misalnya kita ganti menjadi low, ini juga bisa gitu ya. Nah, ini harganya akan berubah menjadi seperti ini ya. Karakteristiknya gitulah istilahnya ya. Karakteristiknya akan seperti ini. Nah, itu untuk low. Kalau kita ganti menjadi open ya tentu beda lagi ceritanya di sini. Open misalnya. Nah, nanti nggak seperti itu untuk hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada sensitivitasnya berubah gitu ya. Sesuai keperluan masing-masing ya gitu. Nah, ini untuk diaplikasikan kepada harga apa ya, pelepotan, sorry. Ini warna ya gampang lah ya, sesuai selera. Kemudian ini garisnya mau dibikin seperti apa, ketebalannya seperti apa, itu bisa di setting-setting ini. Ini soal selera aja ini. Maaf guys ya. Oke, jadi itu kalau untuk style-style gampang lah itu ya. Tinggal cari yang cocok aja itu. Seperti ini misalnya pengen garis putus-putus gitu ya, seperti ini juga bisa juga. Nah, seperti ini ya, garisnya akan putus-putus. Oke, jadi itu cara setting-settingnya ya. Untuk periodenya semuanya bisa diganti, nggak terlalu banyak itunya, pernak-pernik gitulah ya istilahnya. Nah, untuk penggunaannya biasanya yang paling umum untuk RSI ini untuk menunjukkan
tingkat overbought dan oversold gitu ya. Jadi di mana waktunya kita akan beli sebagai konfirmasinya atau di mana waktunya kita akan jual gitu ya. Nah, seperti di sini misalnya kita lihat. Jadi kalau untuk RSI ini dia ada 2 level ya. Di sini garis titik-titik ini. Ini warnanya juga bisa ganti. Ini ada level di sini kalau kita lihat. Nah, ini levelnya. Nah, ini level ada 70 dan 30 ya. Di sini 70 dan 30. Ini warnanya bisa diganti ya. Nah, ini secara default levelnya 70 dan 30 ya. Tapi sesuai pengembangan pribadi masing-masing dan rule-nya tentu bisa diganti sesuai selera gitu. Misalnya mau 20 ya bisa gitu. Nah, ini kita ganti warna menjadi merah ya. Dia jadi merah seperti ini. Nah, untuk penggunaannya misalnya level RSI ini, garis titik-titik kuning ini, ternyata lebih tinggi daripada 70 ini. Seperti contoh kasusnya di sini adalah pada titik ini gitu ya. Ini artinya kita membacanya sebagai bahwa ini mengindikasikan harga akan turun gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah mengindikasikan ya. Karena ini indikator, jadi ya tentu mengindikasikan. Jadi bukan sebuah kepastian gitu ya. Jadi ini mengindikasikan harga akan turun. Kenapa? Karena harga ini telah melakukan terus-menerus beli gitu ya. Sampai pada level jenuhnya gitu ya. Itu istilahnya. Gimana sih kalimatnya? Jadi dia sudah beli terus, jadi banyak trader itu melakukan buy terus sampai harga naik, kemudian dan mulai jenuh gitu ya. Artinya, wah ini jangan-jangan harga sudah terlalu tinggi gitu. Mungkin waktu yang tepat untuk melakukan sell atau jual gitu ya. Nah, jadi itu dasarnya gitu. Jadi mungkin ini waktu yang tepat untuk melakukan open sell gitu. Nah, di sini dia mengindikasikan harga akan turun gitu atau sudah waktunya untuk sell gitu ya. Ini mengindikasikan sekali lagi teman-teman ya, bukan sebuah kepastian gitu. Itu untuk sell, kemudian untuk buy ya kebalikannya gitu ya. Kan ada level 70 dan 30. Nah, seperti kasusnya kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini mungkin ini warnanya jangan kuning kali ya. Misalnya warna biru kali, ungu. Oke, nah seperti ini. Ini karena level RSI-nya sudah di bawah 30 ya ini ya, yang titik-titik merah garis ini putus-putus. Nah, ini RSI pada titik ini sudah di bawah 30, artinya di sini kalau kita lihat harga, nah di sekitar area sini ya, berarti dia sudah mengindikasikan harga akan naik ya, karena dia sudah jenuh jual gitu, sudah terus-menerus jual gitu ya. Sorry guys ya. Nah, jadi kalau kita lihat kasus berikutnya ya di sini harga benar-benar naik gitu ya, sesuai dengan apa yang ditujukan dari tanda-tanda RSI itu ya. Ini naik sampai 488 poin ya, atau 48 pip dan terus naik lagi gitu. Nah, tapi kita contoh kasus yang miss atau noise-nya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini level titik ini. Nah, ini juga harga menunjukkan telah mengindikasikan untuk sell gitu ya, atau jenuh beli gitu. Tapi kalau kita lihat pada real marketnya, harganya ternyata dia hanya turun sedikit saja gitu ya. Di sini ya, ternyata hanya turun sedikit saja dan malah terus bergerak naik gitu ya. Nah, itu dia, makanya saya ulangi atau saya ingatkan bahwa indikator ini hanya mengindikasikan ya. Jadi bukan jaminan harga akan bergerak seperti yang digambarkan oleh indikator itu gitu. Nah, biasanya untuk mengantisipasi model-model seperti ini ada namanya tambahan filter trend gitu ya. Biasanya macam-macam sih, ada yang pakai trend line seperti ini ya untuk memfilter trennya. Jadi kita putuskan dulu arah trennya kemana gitu. Misalnya ini trennya kan sedang naik ya. Kalau trennya sedang naik ya kita nggak perlu mencari
untuk peluang sell gitu ya. Yang kita cari adalah peluang buy. Nah, gitu ya. Jadi yang penting kita ngikutin tren gitu di sini. Misalnya di sini trennya naik gitu kan ya. Ini jangan diambil gitu walaupun dia mengindikasikan untuk jual gitu ya. Yang kita cari adalah harga RSI ini tembus. Nah, ini ya, kalau di sini kita bisa kelihatan lah ya, lebih enak itu. Nah, seperti ini contoh kasusnya. Jadi yang kita cari adalah sinyal untuk buy gitu ya, karena trennya kan sedang naik ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi RSI ini untuk menunjukkan tingkat oversold dan overbought gitu ya. Jadi kapan waktunya untuk beli dan kapan waktunya untuk jual. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah penggunaan secara umum ya. Jadi kalau untuk akurasinya ya silakan dicari sendiri gitu ya. Parameternya seperti apa, dikombinasikan dengan indikator apa, atau pakai price action apa, atau lain sebagainya lah ya. Silakan dicari sendiri gitu. Nah, untuk yang selanjutnya biasanya RSI juga digunakan untuk mengukur arah tren, itu juga ada yang pakai seperti itu. Misalnya biasanya pakai yang seperti ini ya, di bagian RSI ditambah satu level ya tuh. Di sini add level 50 biasanya ya. Jadi gitu. Kita close. Nah, jadi ini ada level satu lagi 50 di titik tengahnya ini. Jadi cara menggunakannya sebagai penentu tren ya, kita lihat misalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau RSI-nya di atas 50 ya berarti trennya kemungkinan atau menggambarkan sedang naik gitu. Kalau misalnya di sini di bawah 50 ya berarti trennya sedang turun gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini adalah indikator ya. Sebelum menggunakan ya tentu kalian harus riset dulu, coba dulu sampai ketemu parameter dan settingan yang pas. Dan sudah diuji coba baru kalian pakai masuk ke akun real. Kalau belum ya coba-coba di akun demo gitu ya, biar nggak nyesek banget kalau loss. Nah, ada satu lagi untuk RSI ini kadang digunakan sebagai pengukur level dan level support dan resisten ya. Tapi ini agak jarang ya saya dengar itu. Nah, tapi ya ada aja ya namanya indikator di istilahnya diimprovisasi gitu ya, bisa juga gitu ya. Di sini kasusnya misalnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi dalam kasus ini harga sedang menembus level tertentu ya di sini ya, dia mencoba balik gitu ya. Jadi kalau ingin menggunakan teknik ini ya harus menambahkan sebuah level-level yang memang sudah teruji gitu. Misalnya di sini kasih gambaran misalnya 50 gitu. Kalau misalnya ke bawah sini kita cari misalnya mana lagi ya, di 70 ini juga boleh ya. Seperti ini juga bisa disebut sebagai level gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata setelah mencoba menembus dan dia break, harganya naik gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini sangat jarang, tapi ya tetap ada. Kalau siapa tahu ada yang mau mengembangkan dari teman-teman sekalian kan ya silakan saja ya. Oke teman-teman ya, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jadi itu sejauh yang saya tahu ya, cara menggunakan Relative Strength Index atau RSI. Dan buat teman-teman siapa tahu ada tambahan atau kekurangan dari paparan atau penjelasan video saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Biar teman-teman yang lain yang mungkin masih baru masuk ke dunia trading gitu, atau lagi cari-cari informasi tambahan itu juga bertambah wawasannya. Jadi kita sama-sama sharing aja di sini. Saya bikin video ini juga bukan karena saya paling pintar gitu ya, atau paling hebat, paling jago, enggak ya. Jadi saya niatnya sharing aja ya buat teman-teman. Jadi siapa tahu ada dari kalian yang memang ditakdirkan untuk menjadi trader yang benar-benar sukses dan sekarang sedang dalam proses ya. Tentu itu saya merasa cukup bahagia ya, bisa menjadi bagian dari
membantu lah gitu ya proses kalian untuk berkembang ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa buat klik like dan subscribe ya kalau suka konten-konten seperti ini. Kalau ada masukan ya silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.